Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, semester pertama 2005 ini menjadi periode yang mencatatkan lonjakan signifikan dalam kinerja investasi di sektor energi dan mineral di tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM baru-baru ini melaporkan total realisasi investasi pada 6 bulan pertama tahun ini yang nilainya mencapai 13,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 225,8 triliun rupiah. Capaian tersebut tentu bukan hanya melampaui angka tahun sebelumnya yang berada di level 11,2 miliar dolar, namun juga mencatatkan pertumbuhan sekitar 24,1% secara tahunan. Nah, dengan capaian ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa realisasi investasi di paruh pertama 2025 merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Menarik disimak, karena dari total investasi tersebut, sektor minyak dan gas bumi atau migas masih menjadi penopang utama dengan kontribusi investasi sebesar 8,1 miliar dolar atau setara dengan 131,63 triliun. Angka ini merefleksikan besarnya ketergantungan dan daya tarik sektor migas di mata investor, baik dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan, maupun penguatan infrastruktur produksi. Kemudian di posisi kedua ditempati sektor minerba dengan realisasi investasi sebesar 3,1 miliar atau sekitar 50,38 triliun. Kemudian sektor kelistrikan berada di peringkat ketiga dengan nilai 1,9 miliar atau sekitar 30,8 triliun. Lalu sektor energi baru dan terbarukan yang belakangan ini menjadi andalan pertumbuhan baru di sektor energi karena berkaitan dengan isu transisi energi juga mencatatkan kenaikan investasi yang ini mencapai sekitar 0,8 miliar atau sekitar 13 triliun rupiah. Sobat investor, lonjakan investasi ini tentu saja tidak datang secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah gencar melakukan berbagai reformasi regulasi dengan memberikan sejumlah insentif fiskal dan memperluas kesempatan investasi, terutama di proyek-proyek strategis. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam juga turut memperkuat minat investor, khususnya pada sektor mineral dan batubara. Ya, kita tahu dalam beberapa tahun terakhir sektor minerba ini banyak melakukan proyek-proyek yang direalisasikan terutama berkaitan dengan pengolahan mineral seperti nikel dan tembaga dan lainnya. Emas pun termasuk karena di situ di PT Freeport juga sekarang sudah mulai mempunyai fasilitas pemurnian mineral yang ada di Jawa Timur. Nah, tingginya investasi dalam struktur investasi di sektor energi ini juga menunjukkan bahwa energi terbarukan perlahan tapi pasti tetap menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Walaupun memang masih perlu waktu untuk membuktikannya bagaimana keandalan dari sektor ini. Nah, Sobat Investor, kinerja positif juga tercermin dari sisi produksi migas yang hingga akhir Juni 2025 pemerintah mencatatkan bahwa produksi migas di Indonesia itu mencapai 1.754,5 ribu setara barel minyak per hari atau sekitar 111% ya dari target APBN yang ditetapkan 1.610 miliar barel oil per day. Nah, pencapaian ini menandai adanya keberhasilan melampaui target semesteran, sesuatu yang jarang terjadi
karena dalam satu dekade terakhir kita tahu produksi minyak dan gas itu justru cenderung menurun. Produksi minyak pada periode ini rata-rata mencapai 608,1 ribu barrel per hari. Dan ini justru melampaui target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 605 ribu barrel per hari. Sobat investor, keberhasilan ini tentu memiliki arti yang cukup strategis karena sejak 2008 lalu memang target produksi minyak nasional itu kerap meleset. Banyak kendala teknis, mulai dari keekonomian, kemudian penurunan alamiah dari sumur-sumur tua. Ya, kita tahu juga bahwa sumur-sumur minyak di Indonesia itu sangat mature ya, sudah ada yang puluhan tahun dan memang produksinya sudah mulai menurun juga gitu. Kemudian pemerintah melihat bahwa capaian ini justru sebagai titik balik agar dapat memulihkan kepercayaan pelaku industri terhadap prospek migas di tanah air. Namun di sisi lain, kabar lainnya adalah justru adanya di sisi gas bumi, di mana capaian produksi di semester 1 menunjukkan pencapaian yang cukup impresif, di mana produksinya mencapai 1.199,7 juta standar kaki kubik per hari, atau sekitar 119% dari target APBN yang ditetapkan sebesar 1.005. Walaupun sempat mengalami penurunan pada bulan Juni kemarin, yaitu 1.146,4 mmSCFD dari bulan-bulan sebelumnya, tren tahunan justru menunjukkan tanda-tanda yang positif. Meski demikian, penurunan tersebut tetap saja harus diwaspadai karena ada beberapa hal yang memicu penurunan ini, yaitu seperti kegiatan perawatan oleh oleh sejumlah kontraktor kerjasama migas. Yang juga kegiatan ini memaksa adanya penghentian operasi sementara di beberapa titik. Nah, namun demikian, pemerintah optimis bahwa mulai Juli produksi akan kembali meningkat seiring rampungnya proses perawatan fasilitas produksi tersebut. Sobat investor, kinerja ini memiliki implikasi langsung juga terhadap perekonomian nasional. Kenaikan produksi migas berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor energi dan bisa juga menekan defisit neraca perdagangan serta tentu saja meningkatkan penerimaan negara dari sektor hulu. Nah, selain itu, stabilitas pasokan migas domestik juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri hilir untuk beroperasi lebih efisien dengan menekan volatilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Sobat investor, dari segi perspektif fiskal, lonjakan investasi dan peningkatan produksi migas di semester 1 2005 memberikan peluang signifikan untuk memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara. Produksi yang melampaui target ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara dari sisi perpajakan dan bagi hasil, tetapi juga berpotensi menekan beban subsidi energi jika pasokan domestiknya lebih terjamin. Nah, dengan berkurangnya ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG, produk LPG, diharapkan juga defisit neraca perdagangan migas bisa diperkecil, sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah bisa berkurang. Sobat investor, stabilitas fiskal ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendanai program pembangunan prioritas, tanpa harus terlalu bergantung pada pembiayaan utang. Sementara dari sisi pasar energi, keberhasilan ini dapat memberikan sinyal positif kepada investor dan pelaku industri lain bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas produksi di tengah dinamika global. Peningkatan pasokan migas juga bisa membantu menahan volatilitas dari harga energi di dalam negeri, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan daya saing industri berbasis energi.
Sobat investor, kendati pencapaian tersebut perlu diapresiasi, namun keberlanjutan dari kinerja sektor migas ini tetap masih akan banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan jangka panjang, khususnya dalam memastikan eksplorasi berkelanjutan dan memperluas diversifikasi energi. Jika momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur dan hilirisasi, niscaya Indonesia tidak hanya akan menjadi pemasok energi yang andal, tetapi juga bisa menjadi pemain strategis dalam rantai pasok energi di kawasan regional. Namun, tantangan ke depan diperkirakan juga tidak ringan. Sektor migas ini masih menghadapi beberapa risiko global, ya, terutama fluktuasi harga minyak dunia, kemudian adanya tekanan dari sektor transisi energi di tataran global. Kemudian ada juga kebutuhan eksplorasi agresif untuk menumpukan cadangan baru yang ini dalam beberapa tahun terakhir memang terasa belum masif, dengan cadangan-cadangan baru yang ditemukan masih belum terlalu signifikan. Di sisi lain, sektor energi baru dan terbarukan yang saat ini kontribusinya masih terbilang kecil, justru juga memerlukan terobosan kebijakan agar mampu bersaing merebut porsi investasi. Dalam hal ini, pemerintah dihadapkan pada dilema yang cukup strategis, yakni bagaimana mempertahankan dominasi migas demi kepastian energi dan penerimaan negara, tapi di sisi lain mempercepat energi bersih untuk mencapai target bauran energi nasional. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, bahwa dalam konteks ini transisi yang notabene menggunakan sumber-sumber energi terbarukan tidak serta-merta bisa menggantikan sumber energi fosil yang selama ini menjadi andalan. Kita bisa contohkan misalnya dalam memproduksi listrik dari sumber energi terbarukan, katakanlah tenaga surya atau tenaga air. Nah, yang jadi PR adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan misalnya ada PLTU batu bara yang notabene berbahan bakar batu bara, berkapasitas besar misalnya 1000 gitu, akan digantikan oleh pembangkit listrik EBT yang non batu bara dengan kapasitas yang sama. Nah, ini tentu saja akan menjadi hal menarik dan perlu pertimbangan matang, karena bagaimanapun untuk menggantikan batu bara dengan energi bersih yang notabene tidak dan mahal juga gitu. Itu ada banyak tahapan dan ada banyak sumber daya yang harus dikerahkan gitu. Semester pertama 2025 ini menjadi catatan kita bahwa keberhasilan ini memang penting digarisbawahi, bahwa keberlanjutan capaian akan bergantung pada konsistensi kebijakan. Kemudian perlu juga kepastian hukum dan didukung dengan kualitas infrastruktur dan daya saing investasi di tengah persaingan global. Nah, jika mampu menjaga momentum ini, Indonesia justru berpeluang tidak hanya mempertahankan posisi sebagai pemain besar di sektor energi konvensional, tapi bisa saja menjadi jalan untuk menapaki jalur transisi menuju ekonomi yang rendah karbon, yang tentu saja harus inklusif dan berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita-berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.